Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Fala Belajar Seru. Topik kita kali ini, perkembangan transaksi ekonomi di era digital. Di era digital, sistem perdagangan didorong dua faktor penting. Satu, transportasi. Dari pesawat kargo hingga jaringan kurir last mile, semua membuat pengiriman makin tepat waktu dan efisien. Dua, telekomunikasi. Internet berkecepatan tinggi, smartphone murah, dan aplikasi pesan instan menciptakan interaksi real-time antara pembeli dan penjual. Dari perpaduan transportasi dan internet tadi, muncullah e-commerce, electronic commerce. Jadi, e-commerce adalah kegiatan jual beli barang atau jasa melalui media elektronik, terutama internet. Proses dari e-commerce adalah sebagai berikut. 1. Penjual punya toko online, bisa berupa aplikasi atau website. 2. Pembeli bisa melihat etalase digital, foto, deskripsi, spesifikasi, ulasan, hingga rating. 3. Ada fitur tanya jawab langsung, keranjang belanja, dan voucher. 4. Sistem pembayaran terhubung ke perbankan dan dompet digital. 5. Setelah pembayaran, data pesanan langsung masuk ke gudang untuk diproses. 6. Kurir melakukan pick up dan pembeli dapat nomor resi untuk melacak paket secara real time. Semua proses ini bekerja dalam hitungan detik sampai jam, bukan lagi hari. Inilah kenapa e-commerce berkembang sangat cepat di masyarakat. Manfaat atau keuntungan e-commerce. Manfaat pertama, variasi melimpah. Kita bisa membandingkan merek, ukuran, warna, dan fitur dalam hitungan menit. Semua dari satu aplikasi. Manfaat kedua, jalur distribusi lebih pendek. Seringkali, barang dikirim langsung dari produsen atau gudang regional ke rumah pembeli, sehingga waktu kirim dan biaya turun. Manfaat ketiga, pembayaran makin mudah. Ada transfer bank, virtual account, e-wallet, hingga pay later. Semuanya terverifikasi dan tercatat otomatis. Manfaat keempat, fleksibel. Selama ada koneksi internet, kamu bisa belanja kapan saja, bahkan tengah malam, dan di mana saja. Manfaat kelima, harga lebih bersaing. Toko online tidak perlu sewa lokasi premium. Biaya operasional menurun, harga lebih murah, ditambah promo yang bergantian. Di balik kemudahan ada risiko, penipuan, barang tidak sesuai, hingga penyalahgunaan data. Karena itu, pegang prinsip respect, educate, protect. Respect berarti menghargai sesama dan aturan. Gunakan bahasa yang baik pada penjual dan kurir. Berikan ulasan yang adil. Dan jangan menyalahgunakan promo atau melakukan kecurangan. Educate artinya melek literasi digital. Cek reputasi toko, rating, ulasan, lama bergabung, baca deskripsi dan kebijakan retur, bandingkan harga, dan waspadai tautan di luar aplikasi resmi. Itu bisa jadi phishing. Protect berarti melindungi diri dan data. Aktifkan verifikasi 2 langkah, jangan pernah membagikan OTP. Bayar di dalam aplikasi resmi, dan saat CODI, periksa barang sebelum menekan selesai. Simpan bukti transaksi. Kalau perlu, rekam unboxing.
Dengan Rap, kita bukan hanya pembeli yang cerdas, tapi juga warga digital yang aman dan bertanggung jawab. Dampak e-commerce dalam bidang sosial ekonomi. E-commerce membuka peluang besar. Satu UMKM bisa menembus pasar nasional, menjual batik, kopi, atau kerajinan ke pelanggan baru. 2. Penciptaan lapangan kerja. Dari warehouse operator, data analis, digital marketer hingga kurir. 3. Inklusi keuangan. Banyak orang mulai mengenal perbankan digital, e-wallet, dan pembayaran non-tunai. Tantangan yang harus dihadapi dengan adanya e-commerce. 1. Kesenjangan digital. Daerah tanpa internet stabil tertinggal. 2. Kompetisi global. Pelaku lokal harus meningkatkan kualitas dan layanan. 3. Sustainability. Kemasan dan logistik perlu dikelola agar lebih ramah lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah 1. Teknologi transportasi dan komunikasi membuat perdagangan lebih cepat dan luas. 2. E-commerce adalah jual beli melalui internet, terhubung dengan sistem perbankan dan logistik. 3. Manfaat utama. Variasi produk, distribusi pendek, pembayaran mudah, fleksibel waktu tempat, dan harga bersaing. 4. Risiko tetap ada. Terapkan Rap, respect, educate, protect untuk bertransaksi dengan aman. Terima kasih telah belajar bareng Lala hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan konten kita seru lainnya. Tulis di komentar, pengalaman belanja online paling berkesan, positif atau negatif, biar kita belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.